Dari pusat siarnya di Citayam, Depok, saya Ben Suryo bersama rekan-rekan saya dari Cakap-Cakap bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami hadir untuk membahas bagaimana musik-musik tradisional dari NTT ini tetap akan memberikan ruang dengar yang luas untuk mereka yang menghayati dan mengapresiasi musik-musik daerah. Dan sebelah saya sudah ada rekan saya Ivan Nestorman. Saya penggemar beratnya beliau. Terima kasih, Pak. Dan satunya Lia. Ini seseorang yang terdepan sekali untuk memainkan sasandu dari perempuan. Apa kabar, Lia? Baik sekali ya, baik sekali. Saya dan kawan-kawan mohon maaf karena keterlambatan ini, tapi kita akan tetap konsisten untuk membahas ini sampai tuntas 1 jam ke depan. Dan musik-musik NTT ini adalah musik yang terdepan untuk memberikan kekuatan bagi orang mengapresiasi daerah-daerah tujuan wisata premium. Iya. Labuan Bajo ya. Labuan Bajo. Ya, oke. Sekarang kita cerita dulu bagaimana sasandu ini lahir di NTT. Dengan demikian sebetulnya kita akan membahas bagaimana orang tuanya Lia sebetulnya nanti. Oke, siap. Nah, Iya, sasandu memang kita lihat di sini memang orang biasa menyebutnya sasando ya. Tapi sebetulnya nama aslinya itu sasandu. sasandu pakai U belakangnya. Pakai U. Oke. Kemudian dalam perjalanan waktu ketika itu sampai di Kupang, orang di Kupang banyak menyebutnya sebagai sasando. Ya. Jadi sasandu itu biasanya yang kayak begini, yang tradisional, dan unsur-unsur nadanya itu nada-nada pentatonis. Jadi ya, scale ya. Pentatonis hanya 5 nada, dan itu yang biasanya ada di rote. Kemudian dalam perjalanannya mulai dipopulerkan di Kupang. Ya. Kupang kemudian menjadi tempat pertumbuhan baru bagi sasandu itu, dan di sana disebut sebagai sasando. Ya. Dan di Kupang inilah kemudian yang 5 nada ini kemudian berkembang menjadi diatonis, jadi 7 nada, dan malah sekarang jadi ada 32 senar tapi nadanya tetap 12. Tetap 12. 12. Kalau di sasando asli aslinya itu hanya 7, 9 atau 10. Ya. 7 itu melambangkan kita dalam kandungan sempurna 7. Ya. Kemudian dilahirkan setelah 9 bulan. Sedangkan 10 itu adalah rahmat dari Tuhan, kesempurnaan. Oh, ada filosofinya. Ada berarti, filosofinya. ya? Luar biasa sekali. Suatu saat kira-kira sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu saya bersama Dwiki Darmawan ke Kupang, dan di sana digelar orkestra bersama pemain-pemain sasandu sana, dan itu datang dari Rote rupanya. Dari Rote. Iya, boleh bicara sama Lia nih sekarang. Iya, oke, Lia. Lia, ada satu yang menarik kalau kita bicara sasandu. Waktu dia digarap oleh Dwiki Darmawan dan dia menjadi konduktor untuk sebuah orkestra, itu sampai panggungnya itu nggak muat. Ternyata banyak sekali pemain sasandu, dan juga waktu itu kalau nggak salah digabung dengan musik-musik barat ya. Dan itu menjadi menarik sekali. Anda pernah menikmati kayak gitu juga? Pernah, waktu itu sama Om Ivan juga. Sama aku ada juga begitu. Oh iya, kita akan kolaborasi. Lupa saya. Darmawan waktu Itu artinya begitu sasandu, maka harus bicara tentang Ivan Nestorman di sana. Iya. Tahun berapa tuh ya? Itu ya 8 tahun lalu itu yang kita di gedung Eltari Iya, ya. Eltari, iya. Ada orkestrasi segala macam. Itu pertama kali kami di NTT menikmati sajian Orkestra, iya. Dan Mas Dwiki menikmati juga tuh waktu Menikmati. itu. Kalau nggak salah waktu itu ada gubernur juga ya? Ada gubernur Frans Leburaya. Semua pejabat datang nonton. Ya. Siang-siang kan waktu itu gitu. Kita balik lagi ke Lia. Ini sasandu apa nih berarti? Elektrik ya? Ini sasando elektrik. Ya. 32 dawai. 32 dawai. Terus juga. spesifikasinya apa? Elektrik berarti Diatonis. lebih diatonis ya? Ya, dia diatonis, mungkin sedikit beda. Kalau yang pertama ada di NTT itu abad ke-7 itu ini sasando gong itu. Sasando, ya. Setelah itu mengalami evolusi seperti itu tahun 1980-an. Ini sasando elektrik ini 32 dawai, diatonis 12 ton. Dan ya solonisasinya mirip seperti keyboard piano juga. Kayak keyboard piano. Ya.
dan kabarnya apa? Opa sama papinya Iya, papi. adalah menemukan ini sasando elektrik. Iya. Papi Waktu- atau Opa sebenarnya Opa ya, Yang Opa listrik, dulu yang ya. listrik. Opa Ya, itu jadi- eyang, Iya. yang kakung. Ya, kita di timur bilangnya Opa. Iya. Jadi waktu tahun 1980-an itu Opa pindah ke Kupang. Ya. Opa itu guru fisika. Iya ya. Guru fisika pindah ke Kupang, dinas ke Kupang, jadi mengadakan eksperimen seperti Iya, itu. iya. Bagaimana dari getaran menghasilkan bunyi ke listrik, kembali lagi menjadi gaung bunyi seperti itu. Nah, itu ada hitungan fisikanya. Oh Jadi iya, untuk iya, betul. menghasilkan elektrik itu sebenarnya ada spool. Ini ada spool ya seperti itu di dalam yang ditanamkan di dalam sasando itu. Jadi seperti itu tahun 80-an. Kemudian karena Opa meninggal tahun 94 ya kalau nggak salah, 94 itu Papa sama Mama menikah, terus lahirlah kami. Sempet nggak keurus seperti itu. Siapa yang nggak keurus? Sasandonya. Bukan orangnya ya. Iya, karena sibuk berumah tangga seperti Iya, itu sekitar 10 tahunan 10 lah. tahun, Nah, kemudian Papa mengembangkan lagi gitu penemuan Opa seperti itu. Dimodifikasi lagi. Ya, itu tahun 1998. Itu aku masih SD waktu itu. Ya. Itu juga udah main dikit-dikit sih, cuman yang namanya anak kecil kan biasa masih lari-larian seperti itu, masih bosenan. Tahun 2000-an lah baru mulai serius dengan sasando lagi gitu. Ya, dan yang paling menarik adalah bagaimana sasando ini berkembang sedemikian rupa sehingga Iya, tadi berkembang. Mas Dwiki datang ke sana membuat orkestra dan lain-lain dan itu pertama kali ya. Iya, pertama kali. Pertama kali kebetulan saya hadir di sana waktu itu wakil menterinya adalah Pak Sabta Nirwandar. Iya. Beliau jadi wakil Semangat, menteri. Semangat sekali dan kami diminta untuk hadir di sana dan kita menikmati itu. Waktu itu kelas berapa? Waktu itu masih kuliah awal-awal semester 1. Ya umur 18 19. 18, ya. terus? Iya. Ikut main nggak? Waktu itu masih main sama orkestra aja sih, belum berani main solo. Solo ya. Oh jadi gabung juga di situ? Iya. Waduh. Tolong kasih salam juga. Tuh rupanya kita udah pernah ketemu juga pada 8 tahun yang lalu. Iya. Dan menarik sekali karena sasando ini menjadi basis dari perkembangan musik NTT ya. Iya. Rute itu sendiri di berapa jauh dari Pulau paling selatan di Indonesia. paling selatan, itu ya. nyebrang lagi kalau dari Pulau Timur Kupang itu nyebrang naik ferry sekitar 2,5 jam. 2,5 jam. Itu lewat Ya. Selat Lolok yang orang bilang Ya. agak serem tuh selat itu lewat situ. Ya. Dulu ada Ya. Susi Air dulu ya. Susi Oh, Susi Air, ya, iya, Susi iya. Air sudah tidak ada. Iya, apalagi Pesawat waktu kecil. Ibu Susi jadi menteri jadi nggak ada lagi itu, nggak keurus Susi. Nah, sekarang Bung Nestor ada yang kita pengen tahu bagaimana tiba-tiba Mas Diki bisa hadir pada saat itu dan Anda ini tidak pernah lepas dari sasando kelihatannya. Betul, kebetulan yang bikin aransemen dasar saya bantu ya. Jadi Ya. pengorkestrasiannya oleh Mas Dwiki. Hampir 4 kali kami berkegiatan menyangkut sasando. Ya. Karena waktu itu Pak Sabta mempunyai wacana ingin membuat sasando ini diperkenalkan kepada dunia dan diakui oleh UNESCO. Ya. Ya, tetapi kemudian mimpi itu seperti terhempas kembali sampai sekarang lagi. Oh, belum ya? Belum ada lagi. Ya. Jadi kita mesti laporan ke Mas Menteri nih, Menteri Pariwisata. Mudah-mudahan. Tapi waktu itu kementerian yang sama juga mengirim kami ke New York, kemudian ke Australia dan termasuk ke Afrika untuk mempromot sasando. Ya. Berangkatlah Tahun kami berapa? waktu itu tahun sekitar 5 tahun lalu ya, atau 5 tahun yang lalu. Iya. Dan ini adalah perkembangan yang menarik karena begitu selesai Pak Sabta waktu itu berlanjut dengan Kementerian Pariwisata. Iya. Kemudian sekarang pariwisata. Saya harapkan ekonomi menteri kreatif yang baru ini mengangkat kembali sasando. Mas. Iya. Iya. Ini penting. Iya. Oh bangga. Saya aja bangga. Iya. Hartanya orang Indonesia, kalau hartanya orang Eropa. Iya. Iya, betul. Iya. Coba mainin sedikit aja coba. Kayak apa? Bang di ini elektrik ya udah kenceng ya. Ini kita coba dengar. Tahu kan lagunya? Ya.
Yang di rumah nyanyi? Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Aurelia. Iya. Yang main ini adalah salah satu pemain sasando perempuan di NTT yang sering memenangi penghargaan di sana. Jadi nggak main-main yang kita hadirkan di sini pada sore hari ini. Ngomong-ngomong, latihan berapa lama waktu itu untuk menjadi pemain sasando? Aku latihan cuman sebulan waktu sama papa. Dari ya tadi aku bilang itu dari kecil, tapi karena masih lari-larian sempat latihan biola juga, gitar juga, tapi ujung-ujungnya jatuh cinta sama sasando lagi. Itu baru tahun 2010-2011. Waktu itu baru main-main di kampus aja lah, acara keluarga, belum berani tampil. Ikut kompetisi tahun? Kompetisi waktu itu 2008. Ya, festival itu juara 1, terus juara 2 festival sasando. Umur itu masih 21 kalau nggak salah. 21 tahun. Oke, juara pertama pemain sasando yang sangat terkemuka di sana. Nah, yang kita harus akui adalah sasando ini menjadi bagian terpenting dari industri kreatif di sana. Saya kira tidak sekedar ini yang jadi. Ini apa namanya? Daun lontar ya? Ya, ini daun lontar. Lontar, iya. Jadi kalau di Jawa bilangnya aren. Aren ya. Jadi ini batang dirote, batang serbaguna karena daunnya bikin ini, kemudian batangnya itu untuk rumah, kemudian minumannya untuk tuak. Oh, saya pernah minum di sana gitu. Tuak nira ya. Dan enak sekali. Dan ini menarik sekali karena pencipta sasando ini sebetulnya gimana sejarah? Aku di atas ada beberapa buku ya, jadi tidak cukup jelas sebetulnya siapa yang menemukan pertama. Ada beberapa cerita rakyat, tetapi kita baca saja semua ya. Tapi bagi saya ini adalah kekayaan yang luar biasa yang hadir di sana. Betul. Memang saingan satu-satunya ini ada di Madagaskar. Madagaskar? Iya. Kenapa sampai sekarang? Ada alat serupa ini namanya valiha. Saya tidak tahu apa kita yang ke sana dulu atau mereka yang ke kita, tapi kelihatannya kita yang ke sana ya. Itu hampir sama dengan sejarah keroncong di Portugis atau di Indonesia. Iya, betul. Kayak gitu. Kelihatannya dari kita lah. Iya, mendingan kita ngomong dari kita aja. Dan mari kita sama-sama membaca ini. Terima kasih yang sudah bergabung ini, Paul Hani, kemudian Raga Suara, Marcel Geo, Alexis 5442. Kalau Anda nanti kenal, kenal, tolong sapa ya. Poyas 17, Pika Una, kemudian Bunda PE 368, Isti Lucia. Kemudian ada Lia menanyakan pernah jadi penyiar TV ya? Kenapa tidak diteruskan? Dari Nani. Pernah jadi penyiar. Kapan siaran TV? Saya juga basicnya kayak Om Ben juga dulu. Oh iya kan saya. Oh manggil saya Om ya? Ya. Oh iya. Manggil saya Om. Biasanya Bang. Ya karena basicnya dulu jurnalistik waktu itu ngambilnya. Jadi S1 kan broadcast. Dulu kan masih muda, masih ambisius lah seperti itu. Pengen jadi jurnalis, reporter. Waktu itu pernah di iNews TV Kupang. iNews ya. Iya, pernah News di Kupang Anchor. ya. Kupang ya. Tapi kalau siaran gabungan sama RCTI Jakarta kadang juga. Berarti siaran nasional. Siaran nasional juga. Ada pertanyaan, kenapa berhenti? Karena waktu itu aku itu pilihan yang sulit sih actually. Iya. Karena aku ngerasa lebih lebih ingin punya passion di musik sih, untuk perkembangan musik. Dan kata papa, kamu ngapain lagi kerja seperti itu di jurnalistik, kan perempuan pulangnya malam mesti liputan segala macam, kena panas matahari tapi aku lakuin semuanya waktu itu sekitar 5 tahun lah pernah jadi penyiar itu, tapi karena stop karena aku pengen fokus di musik. Fokus di musik. Mudah-mudahan suatu saat jadi penyiar lagi. Minimal sama kami. Teman-teman cakap-cakap nih penyiar semua nih.
Kemudian sudah bergabung juga ada Bernard Alu, ada Marcel, Claudio, Dona Selsa. Ini kelihatan orang-orang sana nih. Iya. Lihat namanya. John Titos 352, Mayodia Quirino, Labuan Bajo. JDT siapa? Ini kebanyakan dari Labuan Bajo. Oh iya, Labuan Bajo. Yosep Putra, kemudian Kotarina, Megi, ada Gaspara Raja, Fried 2P, ada Jeffrin, Mercy Maria, dan ada Agus, Bung Andri, Asti Lucia, Harley, Ampik ya, Mani Melda, Rodrik Juraman, Irani Marikar, dan Judi Dambur. Ya, oke, kita cerita lagi soal Sasando dan juga NTT. Beberapa saat yang lalu yang saya dengar dari Mas Gilang Ramadan, Anda berangkat ke Labuan Bajo. Dan itu dalam rangka ini, yang satu dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif adalah Bung Nestor. Kemudian Mas Gilang itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu menarik. Mereka berdua jalan ke sana. Dua kementerian nih berjalan bersama, beriringan. Iya. Beriringan, satu Kemenparekraf, iya. Satu Dekdu apa? Kemendikbud. Kemendikbud. Sekarang Iya. Kemendikbud dan pendidikan teknologi apa gitu. Jadi enak sekali mereka karena yang pada Kementerian Pariwisata sudah menciptakan komunitas musik di sana, Ya. namanya Flores Human Orchestra. Ya. Kemudian Kemendikbud ingin bikin festival, Ya. udah ada orangnya, jadi Betul. langsung klop aja gitu. Benar. Dan waktu itu ada berapa hari di sana ya persiapannya? Waktu itu kami jalan 5 hari sama Ananda Sukarlan juga, Ya. pergi Ya. kita ke sana dan Ya. sudah bertemu dengan komunitas Flores Human Orchestra dan mudah-mudahan 4 bulan ke depan kita sudah mulai bikin festival itu. Festival di tengah pandemi virus, apa yang dilakukan kalau untuk festival? Zaman ada Mas Dwiki dulu kan interaksinya juga, audiensnya juga Betul, menarik. ini kita akan kehilangan audiens yang nyata, mungkin virtual Mas ya. Virtual. Lebih Ya, konser-konser virtual sekarang akan Ya. dimungkinkan. Lia ikut ya? Pasti ikut ya gabungnya? Jangan enggak nih kalau Oh enggak, bisa kita Oh, hadirkan. bisa. Bisa. Pokoknya kita todong terus nih. Bisa. Hadir terus. Nah, yang menarik juga tentang orkestra tadi. Seperti apa yang sebetulnya yang komunitas yang sudah dibentuk oleh Parekraf maupun ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Parekraf kami bikin inkubasi mencari semua pemusik-pemusik lokal untuk membuat katalog-katalog yang cocok dengan Labuan Bajo sebagai premium. Jadi premium destinasi. Jadi ini sebetulnya bentuk menggali atau kultivasi budaya kita supaya ada satu suguhan yang orisinil ketika orang ke Labuan Bajo. Ya. Jadi jangan hanya infrastruktur yang dibangun Labuan Bajo, tetapi spiritnya dalam berkesenian itu tidak ada. Sehingga kami bikin inkubasi dan sekarang kami ada komunitas yang dibantu oleh kementerian terdiri dari 40 maestro-maestro lokal. Maestro lokal. Ya. Bersiap untuk kedatangan turis atau apa segala macam, mereka bisa tampil. Lia, regenerasi pemain Sasando yang perempuan seperti apa? Untuk saat ini masih jarang ya yang perempuan, kebanyakan laki-laki. Cuman kita di Kupang, di rumah ayah saya kebetulan ada sanggar juga, itu kita meregenerasi secara terus-menerus ya, puji Tuhan sekarang udah 600 lah murid. 600 murid yang kemudian juga perempuannya? waktu itu ada kerjasama, sempat kerjasama 2017-2018 dengan Kemendikbud, itu program BBM, belajar bersama maestro. Jadi itu maestro masuk ke sekolah-sekolah di Kupang, mengajar Sasando. Ya udah cukup untuk di wilayah Indonesia Timur, aku rasa udah cukup ini sih untuk pendidikan Sasando. Tapi mungkin ya pesan ke Menteri Pendidikan juga sih, ya lebih regenerasinya lebih dikembangkan. Betul. Ya mungkin bantuan juga sih untuk maestro. Karena kita kesulitan dana juga sih waktu itu, pakai pribadi, dana pribadi dan lain sebagainya. Ya, setahu saya menghadirkan maestro itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tiap tahun ya.
Iya, Apalagi sebelum pandemi virus waktu itu intens sekali. Intens. Ya. 2017 2018 itu intens. Bung Ivan, kalau Anda bicara bahwa tadi disebut maestro cukup banyak dikumpulkan di situ, berarti regenerasi cukup bagus ya di sana. Termasuk pembuat sasandu. Tidak. Kalau kalau Flores lain lagi. Ya, Flores saya Kekuatan dari Flores itu menurut catatan para etnomusikolog adalah metode-metode bernyanyinya. Ya, ya. Sehingga di sana kita menggagas melabel pulau itu sebagai pulau bernyanyi, The Singing Island. Ya, The itulah Singing Island. itulah festival yang akan kita bikin pada tanggal 17 Agustus, menampilkan metode nyanyi sekaligus penyanyinya. Jadi saya ingin orang ingat Flores itu nyanyian. Ya, Kalau Flores nggak terlalu kaya oke. dengan alat musik. Ya, Kalau ya, Rote atau Timor dia dengan sasando, sedangkan di Flores metode nyanyinya yang menjadi catatan orang Belanda. Ya. Oke, dan itu adalah satu kekuatan. Saya ingat sekali pada suatu saat 2007 misalnya. Nera itu lahir sebuah kelompok musisi yang pada akhirnya merilis album juga namanya Nera. Nera. Dan waktu itu kebetulan saya jadi juri SCTV Music Award. Di SCTV Music Award itu saya usulkan agar ini juga memenangi penghargaan dan akhirnya menang. Menang penghargaan khusus ya. Apa judulnya apa? Judulnya sebagai rekaman paling inovatif. The most innovative recording. Ya, dan itu menarik sekali karena pada saat itu sebetulnya saya yang mengusulkan adalah kelompok independen, kelompok indie itu mohon diapresiasi karena karya-karya mereka di luar kebiasaan gitu. Di luar kebiasaan. Dan itu luar biasa sih karena Anda bawain lagu dengan bahasa Flores. Tetap dengan bahasa Flores, bahasa Manggarai di Flores. Sementara Flores. Gilang Ramadan dengan Rhythm Sawah yang terkenal. Bisa cerita ini kita sampai ke Nera nih. Nera 2007. Nera itu sekarang usianya udah 19 tahun. Tapi semuanya berangkat dari kegelisahan kami bersama ingin kembali ke root. Kalau istilah Gilang, bikin musik yang ndeso. Tapi kalau ndeso itu dikerjakan oleh orang-orang yang pernah tidak ndeso akan lain jatuhnya gitu. Betul, Nah, jadi bagi saya mungkin istilahnya lebih cocok neo tradisi. Jadi ada tradisi, tetapi ada juga relevansi rasa internasional tetap harus ada. Mungkin istilah Mas Bians atau Frans Sartono dulu radio friendly tetap. Betul. Untuk kuping anak-anak muda harus enak. Tetapi DNA-nya benang merahnya tetap si tradisi, tetap tinggal. Dan itu terjadi pada saat mendapatkan penghargaan itu orang juga mengapresiasi ternyata musik-musik lokal yang di-create sedemikian rupa sehingga enak dinikmati itu adalah layak untuk mendapatkan apresiasi. Layak. Dalam bentuk penghargaan itu ya. Iya. Tropinya ada di mana sekarang? Tropinya kami nggak tahu di mana tropinya. Di rumahnya. Mungkin di studio Gilang barangkali. Gilang, ya. Ada di sana. Dan aku tropi yang Solo aja. Iya. Video klipnya siapa yang garap? Itu video klipnya menarik. Video klipnya itu si bapaknya drummer Demas Narawangsa ini. Oke. Oh dia yang garap ya. Arya Teja, teman Arya Teja, ya. Arya Teja. Dan waktu itu memang video klipnya juga cukup menarik. 2007 ya. Cukup menarik karena waktu itu jarang sekali mayor label yang mau menerima musik serupa itu. Akhirnya Aquarius, pemilik Aquarius Pak Ong ya, Mas Ong. Dia bilang ini musik bagus, musik masa depan gitu. Betul, mungkin sekarang orang belum bisa. Dan pada akhirnya itulah yang kita sebut bahasa itu adalah universal. Musiknya universal, bahasanya boleh bahasa apa aja. Betul. Kita nggak ngerti bahasa Brazil, bahasa Inggris, tapi enak aja kita bisa menikmati itu. Dan Anda bisa sering perform juga bersama Nera itu waktu itu. Iya, dengan Nera, waktu itu kita banyak sekali perform gitu. 2007 umur berapa? Iya. Berapa ya? 2007 waktu itu aku nggak ikut ya. Masih lari-lari tadi ya? Enggak, masih SMA umur 18. Oh, 18 tahun. Iya. Berarti sudah memenangi penghargaan pemain sasandu juga pada saat itu. Sudah mulai ikut kompetisi. Sudah mulai. Bisa cerita sebetulnya rekaman banyak sekali justru gospel. Jadi lagu-lagu gereja. Makanya aku karir musik aku dari penyanyi rohani dulu sih, dari SMP waktu itu rekaman Jehovah Jireh waktu itu labelnya, tapi sekarang udah nggak ada. Terus karena kata ibu, kamu pendidikan dulu lah,
Ya, SMA, kuliah segala macam lebih dipentingin. Jadi vakum tuh rekaman yang pertama perdana, terus vakum sekitar 9 tahun vakum, terus S1 lanjut lagi S2, baru aku fokus lagi di Sasando gitu. Ya, lanjut. Tahun Tapi 2000-an. rekaman mulai kapan? Di luar rekaman gospel? Rekaman ya Misalnya paling musik-musik rekaman tradisi untuk yang YouTube anu? aja sih. NTT pernah? Pernah Ikut gabung. pernah Di juga. kelompok apa? Di kelompoknya waktu itu tapi live TV sih waktu Oh, live itu di TV, oke. iNews TV ya. 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 Di Kupang ya? Ya, TV di Kupang. Kupang. Oke. Bang Amin Abdullah, Anda kalau melihat dua orang ini pasti tertarik sekali karena ada pasti. Dan beliau ini adalah etnomusikolog juga karena kuliahnya di sana juga. Musik itu politik. Oh iya, musik itu sudah baca ya? Oh udah. Beliau langsung kasih sendiri. Dan itu menarik sekali. Saya juga dapat tanda tangannya waktu itu. Bang, kelihatannya abang masih ada di di Palu. Dia tugas di Palu. Di Palu, iya. Oke, dari Refoods nih, dari riset yang Bung Ivan lakukan, apakah di dunia ada sejenis sasando yang lain? Itu Iya. tadi kita cerita lagi. Oke, sebetulnya sasando ini pada dasarnya itu menggunakan tali atau string, di mana diberi bantalan untuk mengatur pitch atau nada dari itu. nada. Dan hal serupa itu ada juga kayak di Flores namanya itu gogenga itu, Yang mana? yang bambu di sana mas. Oh, bambu. Oke, ya. Yang bambu. Ya. Jadi prinsipnya sama juga. Maaf. Ini ya? Ya ini prinsipnya sama. Heeh. Pakai bantalan-bantalan kayak gini juga. Ya. Hanya ini tanpa daun. Heeh. Jadi tabung Ini res. petik ya? Ya, ini namanya gogenga. Ini di kayak gini dah. Oke. Jadi kayak gong. Ya. Gonggong Flores. Ya. Ini pukulan hegong. Nah gitu. Oke. Jadi prinsipnya sama juga. Sedangkan di luar negeri ada namanya faliha di Madagaskar. Di Madagaskar. Persis seperti itu, tapi mereka dari tabung bambu yang panjang dan bunyinya cukup kencang juga. Kalau yang ini kita ini dari tali koplin ya. Tali senar koplin mobil. Yang Ini iya. Yang benar. Iya. Makanya khasnya di situ di Jadi, dalam karena bunyinya Bunyi ini iya, kayak iya. gong. Iya. Oke. Iya. Jadi ini kayak gong benar. Nah, gitu. ini gongnya sama dengan di Jawa nggak? Begini, seluruh gong di Nusantara itu pasti dipengaruhi oleh Jawa. Jawa. Oke. Jadi semuanya penyebaran oleh Jawa. Jadi Ya. segala scale pentatonik kita semua itu dari zaman Selendra, semuanya dari Jawa gitu. Berarti untuk orkestra nanti pada pementasan 17 Agustus nanti, Iya. itu ada semua peralatan ini dipakai. Justru kebalikannya, karena Flores itu kekuatan vokal, saya ingin membuat aransemen vokal, tetapi seperti membangun orkestra Oke. dengan dengan suara. Karena orang Flores itu biasa punya kebiasaan onomatope meniru bunyi gong, sebagainya dengan human body percussion gitu. Oke, kita sudah mendengar, sudah mulai azan. Oh, iya. Anda di waktu Indonesia Barat pasti sudah Berpuasa. harus berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Kami akan menghentikan acara ini sebentar. Sementara itu kita siap lagi untuk wawancara setelah ini. Iya. Sekali lagi selamat berbuka puasa bagi Anda di waktu Indonesia Barat. Kita rehat ya. Oke. Ya. Jadi kita ngobrol lagi. Lanjut ya. Ini cukup banyak ya anunya. Mau satu lagu juga yang tradisional bisa nanti Oh, iya. berdua. Atau mau dimain? masih banyak pertanyaannya. Masih. Ini biar itu berhenti. Oh iya. Ya, Ini biasanya berapa menit nih? 30 ya? 3 menit. 3 menit ya? Timo.
kita buka puasa. Kita Buka puasa. Buku. Apa itu? bertahan menjadi musisi tradisi sulitkah? Sulit. Ya. Malah enak. Malah enak. Pesaing sedikit. Mainkan lagi benggong. Oke. Pakai ini bisa. Bingung ada? Benggong. Ah. Oke, sekali lagi selamat berbuka puasa. Dari riset yang Bung Ivan lakukan, apakah di dunia ada sensor yang sudah tadi ya? Tadi. gerimis? Gerimis, Mas. Gerimis. Oh iya, Kita di teras aja bisa nih. dipindahin. Iya. Gerimis. Tidak apa-apa. Setengah jam kelar. Cenderung hujan ini. Kayaknya tambah deras, Mas. Ya. Iya. Ya, masih dari kawasan Citayam, Depok, kami akan bicara tentang musik sasando dan kekuatan dari musik tradisi di Nusa Tenggara Timur. Bung Ivan, ada yang nanya tadi, Ya. sebetulnya tradisi musik ini sejak kapan sebenarnya populer? Dan Sasando? populasi ya, populasinya di sana ada di Flores, ada di Rote. Musik-musik dari NTT. Kalau sasando ini terutama di Kupang ya. Kupang. Jadi ya. Kupang dan Timor itu yang membuat sasando ini semakin naik daun ya. Ya. Terutama di Kupang. Tadinya orang hanya di komunitas Rote, tapi mulai tahun 80-an dengan hadirnya maestro-maestro itu di Kupang mulai semakin terangkat. Ya, ya, Jadi untuk acara-acara lokal juga di sana, papi-papi mereka, opa-opa mereka, kemudian ada juga Om Yeremias Spa dan sebagainya itu mulai yang mengangkat sasando di sana. Bagaimana di luar negeri apresiasi mereka terhadap itu? Anda kan sudah ke Iya. Afrika, ke Iya. Amerika, ke Eropa. Yang paling luar biasa waktu kami main di Maroko ya, Maroko. di mana kami dapat diplomasi award dari sana. Bagaimana pemusik-pemusik lokal di sana itu sangat menyukai sasando. Acara itu dihadiri oleh presiden-presiden Afrika dan karena mereka tidak punya yang kayak begini, Ya. jadi mereka merasa tertarik sekali Ya. ya. Akhirnya ditinggal di sana, minta ditinggal. Waktu itu karena cuma satu, dibawa pulang. Dibawa pulang. Tapi saya pernah waktu itu ada guru gamelan di London, waktu kami main di London. Ya.
Aku tinggalin. Oh, ditinggal. Oke. Ya, tinggal. Iya, iya. Ini juga buah karya dari papinya Lia gitu. Dari tadi kita sebut Iya. papinya dan opa. Namanya siapa belum kesebut tadi? Opa saya almarhum Arnoldus Edon, Heeh. papi saya Karo David Habel Edon. Ya, ya. Ya, di Kupang kita punya sanggar Edon Sasando Elektrik. Edon. Itu sejak kapan sanggar ini? Sanggarnya 2004. 600 apa namanya yang ada di sanggar itu pun sebetulnya tidak mudah yang mengumpulkan mereka ya. Ya, tidak mudah. Ya, itu dia karena anak-anak, namanya juga anak-anak di situ usianya dari 11 tahun, 12 tahun rata-rata Ya. remaja. Heeh. Ya, kita tahu sendiri lah kalau remaja tuh gimana sih maunya Ya. bebas segala macam ya. Itu dia mereka cenderung untuk bosen, cenderung untuk milih keyboard atau Oke. gitar elektrik. Oke. Ya. Oke, kita dengan azan ini sebentar sampai selesai. Oke. Kayaknya tidak jadi hujan, dia hanya gerimis. Ya. Iya. Oke. Ya, terus. Ya, jadi anak muda zaman sekarang ya itu dia pilihan juga sih. Mau tetap di Sasando atau gitar elektrik ataupun keyboard atau synthesizer yang yang berbau-bau Inggris British lah Ya, seperti ya, itu ya. sekarang. Namun kita dapat 600 itu memang rintis dari awal tuh memang benar-benar susah banget. Ya, Karena kita nyari masuk dari sekolah ke sekolah untuk promosi Sasando sendiri tuh awalnya tuh ya itu tadi yang aku ceritain di awal, kekurangan dana segala macam. Ya kita awal-awal kita berusaha sendiri dan kemudian lama-lama ya tahun 2017 itu tadi yang program itu dari Kemendikbud. Itu juga website kita. Kebetulan kita juga ada website kalau Oke. ya kalau mau add website kita di edonwordpress.com itu ada galeri segala macam, juga ada program untuk anak sekian umur itu belajarnya Sasando ini dulu sekian umur. Ada juga yang umuran Om dan juga 50-an, 60-an juga masih tertarik belajar Sasando. Dan itu memang ya diakui susah di awal-awal merintis. Ya, karena mereka udah udah berumur, jadi agak susah ya bermainnya. Awal-awalnya kayak gitu. Tapi karena lebih gampang yang usia belasan. belasan. Oke. Sudah gabung juga dari ada Dandung, ada Dandung mengatakan senang dan bangga untuk Ivan dan juga Lia. Semoga sukses katanya. Siap. Terima kasih untuk Mas Dandung. Kemudian ini Tubal apa? Tubal lama. Ini siapa? Apa nih? Nama itu nama. Nama ya. Sukses terus Kak Ivan. Kemudian Ray Jeffrin mainin lagu Benggong lah. Oke. Bung Ivan dan Lia. Benggong itu apa tuh? Benggong ini salah satu yang lagu andalan dari album World Peace Orkestranya Dwiki Darmawan. Oke. Itu kalau nggak salah digarapnya bukan di Indonesia ya? Iya, itu rekamannya di New York. Di New York. Di Australia, dan betul. saya yang menyanyikan lagunya. Iya, dan saya senang sekali karena saya dapat album itu dari Mas Dwiki langsung. Iya, itu semuanya lagu Flores. Bagus. Oh iya, Itu lagu Flores semua. Iya. Oke, silakan. Kita dengar dulu. Terus ini coba. Benggong berelele benggong hos tiga benggong rangkang lada benggong lako kotoe hinana lupinanga
Oha este kuai betong benggong. Rasung wa toi itan dego mago betong benggong. Itu lagunya Mas. Artinya apa? Lagu ini Tentang apa? diciptakan tahun 1780-an, tahun 1780-an, mengisahkan tentang sebenarnya ini ke zaman masa lampau dari penjajah. Ketika banyak anak-anak muda dari Flores diambil paksa untuk bekerja di perkebunan VOC gitu-gitu ya. Gitu ya. Zaman-zaman dulu. Gitu. Berarti lagu-lagu di sana ada lagu-lagu tema patriotik juga ya? Iya. Ada juga. Spirit kepahlawanan gitu. Spirit kepahlawanan ada, lagu cinta tanah air, ode gitu banyak juga gitu. Lia, saya dengar Anda juga bikin jadi songwriter juga ya? Iya. Sempat ada berapa lagu ya? Ada Di lagu apa? ya lagu bahasa Kupang sih, Bahasa Kupang ya? tapi nggak rekaman buat pribadi. Oh, buat pribadi. Belum direkam. Belum direkam. Oke. Sekedar informasi, kami sudah informasikan juga di cakap-cakap waktu flyernya waktu itu adalah Lia ini kebetulan juga aktif di dunia apa modeling atau apa gitu ya, dan sempat jadi Bocoran banyak banget. banyak. Kalau kita googling pasti ketemu Lia. Iya. Nah, cerita tentang Putri NTT tahun berapa? Waktu itu 2010 ya. 10, iya. Iya. 2010 itu sempat runner up 1 di Indonesia NTT. Ya. Itu waktu itu ya karena Lia waktu itu kuliah di Jakarta jadi sering pulang Kupang, Jakarta, pulang Jakarta. Ya. Terus iseng aja sih sama tante dibilang ada lomba tuh, kamu kan postur tubuhnya tinggi ya, makin coba ikut lomba. Mau ngomong cantik kayak bingung. Kamu kan tinggi dan cantik gitu ya. Ikut aja lah, itu dari buah keisengan aja sih sebenarnya. Akhirnya Ya, ikut dapat dia. runner up 1. Ya. Dan itu 2011 berlanjut nggak untuk ikut-ikut yang event-event pariwisata gitu? Kalau itu kan kontraknya waktu itu cuma Ya. setahun, 2010-2011 dari Mustika Ratu itu Putri Indonesia, Yayasan Putri Indonesia. Udah habis kontrak 2011 ya udah paling cuma nemenin ke Putri Indonesia yang dari Jakarta itu ke daerah-daerah, misalnya ada bencana alam di Poso segala macam gitu. Biasanya ada tugas-tugas seperti itu sih. Cuman setahunan waktu itu. Ya. Seingat saya dia juga pernah mendapatkan penghargaan yang Korea Travel Fair. Ya itu 2014, 2015 itu dari pejabat Korea namanya kalau nggak salah Shin Jung Oke, aku juga nggak terlalu ini hafal Korea. Bahasa Korea aja. Ya. Itu dari tim dari Kemenpar waktu itu. Kemenpar ya. Ya puji Tuhan sekali dapat dipercayakan untuk ke Tampil. Korea Selatan untuk tampil bersama tim waktu itu. Dan ya terjalin kerjasama yang bagus lah bisa dibilang seperti itu antara Indonesia dan Korsel. Mereka juga mengapresiasi budaya kami waktu dia juga menyanyi sambil main sasando. Ada teman beberapa yang main gendang, main flute, saxophone. Kita kolaborasi di sana dan dapat penghargaan itu. The best performer, folklore performer, ya sebagai performer di sana. Dan berapa lagu yang ditampilkan waktu itu? Wah banyak, mungkin karena itu 3 hari ya, sekitar 15 lagu. 15 lagu di event ini, dan berarti dua rekan saya ini adalah mereka yang punya prestasi bagus dan itu didukung oleh kementerian, baik Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif maupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kita bersyukur dengan kementerian itu. Negara hadir. Negara hadir. Bersyukur negara hadir. Itu kalimatnya, negara hadir. Ya, oke. Dari Ray Jeffrin. Mainin lagu Benggong tadi ya, lagu Benggong udah. Kemudian Harley Nampak, kemudian Valdi Dharma, Zian jurnalis ya, Yosep Putra, terima kasih Anda bergabung. Kemudian Paul Tarjan, Ica WK, Najur, Lavi Nero 06, NH Zun ID, Yopi Tulihero, Le Juliana,
24, Sam Keo 79, Kobe Mode. Kobe Om Benz, Om Ivan apa? Kobe itu apa? Oh, Kobe artinya selamat malam, bahasa Oh, selamat Flores. malam. Oh, bahasa Flores. Oh, Kobe juga ya. Kayaknya Mas Benz pernah ke sana deh, ke Nagikeo itu ya. Oh, pernah lagi ke. Ah iya itu. Tadi aku posting bilang mau Mas Benz ini berkeluang, aduh kangen ketemu Ke Mas Benz. Nagikeo. Iya, iya. Iya, betul. Ya, Nagikeo. Saya ke sana waktu itu ada literasi untuk Persis. hal yang Iya. berkaitan dengan Salam seni. dari mereka. Mas. Betul. Ivan, bertahan menjadi musisi tradisi sulitkah? Ini dari Adis Jakarta. Oke, kalau dijawab dari pengalaman saya sudah berkarir lebih dari 25 tahun dengan musik serupa ini sangat menyenangkan. Ya. Memang niche market tapi kalau ini dikelola dengan baik sebetulnya tidak sulit. Ya. Tidak sulit. Karena kita menjadi tersendiri dan Ya, ya. tidak mungkin kompetitornya tidak banyak ya. Ya, ya. Dia apalagi ini kan menjadi musik butik gitu ya. Ya, ya, Musik betul, butik. betul. Ketimbang kita yang massal setengah mati orang milih-milihnya gitu. Betul. Dan Indonesia ini punya kekayaan budaya Nusantara yang luar biasa sekali, musik tradisinya banyak sehingga teman-teman dari komunitas karawitan Indonesia atau Kokain belakangan ini sudah mulai menggagas berdirinya lembaga manajemen kolektif LMK musik tradisi itu bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan kelihatannya sudah mengarah ke sana. Dan kelihatannya yang ditunjuk adalah Ivan Nestorman sebagai pimpinan dari NTT. Iya, mudah-mudahan kalau jadi itu bagus supaya maksudnya pemusik tradisi kita bisa hidup dari karya mereka. Iya, iya betul. Kalau enggak kasihan sekali gitu ya. Dan ini sebetulnya yang yang ngocok-ngocokin adalah Gilang Ramadan dan kawan-kawan. Digandeng ke sana. Pokoknya Ivan yang ada di sana. Begitu ada Ivan, harus ada Lia, harus ada kawan-kawan yang lain dari sana karena komunitas itu ada kuat sekali di Kupang terutama ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Mas Menteri juga bisa hadir lagi di sana karena Anda ketemu di Labuan Bajo ya. Saya ketemu Mas Sandi waktu itu Mas untuk Sandi. dengan Bro Amin, Pak Amin Abdullah untuk Amin, ya. cerita tentang akselerasi yang digagas Pak Amin untuk mengangkat budaya-budaya lokal di sana. Betul. Ya, program ini sangat bagus dan Pak Amin terus dan teman-teman dari kementerian terus mengawal kegiatan ini sehingga sekarang sudah terbentuk komunitas Flores Human Orchestra. Kalau nggak salah baru sekitar 1 bulan yang lalu ya. Dari tahun lalu ya, dari tahun lalu. Terus kemudian 1 bulan terus lalu ke sana. 1 bulan lalu ke sana. Bolak-balik kita. Bolak-balik, Terus nanti akan ada uji publik lagi. Ya. Repotnya ini sebetulnya kami nggak percaya kalau Anda berdua di sana sebelum kita ikut ke sana gitu. Harus ke sana. Gimana caranya? Kalau dulu yang ngajak adalah Mas Wakil Menteri Sabta Nirmanda, maka kali ini yang ngajak adalah Ivan Nestorman. Nah, siap. Sebentar lagi kita bilang cakap-cakap dari sana. Iya. Dari NTT nanti. Bung Ivan, bagaimana mempertahankan musik tradisi di tengah gempuran musik barat yang tak terbendung seperti sekarang ini? Ini dari Rin. Iya. Ini saya pernah kemukakan Mas. Sebenarnya peran-peran musik direktur radio-radio itu sangat penting. Ya. Saya melihat bahwa MD radio swasta di Jakarta tidak berani memainkan musik-musik yang berbahasa daerah. Padahal musiknya bagus-bagus. Seakan-akan lagu-lagu itu hanya cukup di RRI Pro 4. Ya, betul. RRI Pro 4 yang budaya ya. Budaya. Padahal ini musik-musik kita ini dia juga bisa masuk ke ruang-ruang industri. Kami dulu bikin era itu memang tujuannya industri. Jadi memang muatannya industri. Sebab industri sangat penting. Dari industri lah kita bisa mengelola royalti dan sebagainya. Betul. Kalau dia hanya jadi barang langka gitu, tidak jadi uang barang ini. Betul. Dan nanti komunitas karawitan Indonesia itu kalau sudah terjadi LMK kerjasama antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga dengan Kementerian Hukum dan HAM, maka pada akhirnya nanti akan ada dorongan agar kreativitas dari para seniman tradisi itu ada dan itu masuk ke rekaman sehingga bisa dikutip user atau pemakai dari karya-karya itu ya. Persis. Begitu dia masuk ke hotel dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong, Lia pernah tampil perform di hotel di untuk sekedar memperkenalkan secandu, mungkin di Kupang. Untuk memperkenalkan itu
saya pikir kurang cukup kalau dibilang memperkenalkan ya. Ya. Memperkenalkan dan mengembangkan. Mengembangkan, dan oke. Sudah dikembangkan, dipertahankan. Ya, ya. Nah, ini budaya asli Indonesia. Ya, Di mana ya. Budaya Barat yang sangat banyak sekali pengaruhnya untuk Ya, ya, anak-anak betul. muda itu. Ini tugas berat dia sih sebenarnya sih sebagai Ya, ya. regenerasi dari Edom Sasando. Betul, ya. Karena kalau di Kupang sendiri sudah banyak bahkan ratusan anak muda yang kalau udah megang Sasando istilahnya udah punya kebanggaan lah. Tapi untuk Betul. di Pulau Jawa dan sekitarnya itu Ya. mungkin Ya. animo masyarakatnya masih kurang gitu. Karena ya itu dia kayak budaya dari Korea masuk, Ya, ya. budaya dari Barat masuk. Jadi untuk di hotel-hotel ya memang sering banget, dan nanti tanggal 15 juga ada mau ke Surabaya sih rencana Ya, ya, mau ya. main di sana. Gitu. Betul, dan itu penting sekali untuk Animonya mempertahankan kemudian memperbanyak ya, mengembangkan itu tadi. Betul Mas, saya potong sedikit. Untuk diterima Sasando sebagai UNESCO, didaftar di UNESCO dan diakui oleh UNESCO, Sasando ini harus hidup di luar habitat aslinya. Betul. Ya, Jadi ya. kalau ini ramai dimainkan di Jogja, ramai dimainkan di Batak, baru UNESCO bilang ini bisa dijadikan itu. Gitu. Dan hari ini dimainkan lewat Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan itu dimainkan di Depok. Di Depok, mestinya Depok Di sini Citayam, semua ya. main. Itu lebih asik lagi. Lebih asik lagi. Jangan sampai yang main tuh hanya orang Timor, Rote Betul. atau Flores. Ya, Harus ya, kalau ya. teman-teman dari Jawa main, Batak main, UNESCO akan melihat itu. Dan ini campaign ini harus tidak sekedar satu kementerian kelihatannya. Lintas ini. Lintas kelihatannya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ini bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan namanya siapa teknologi apa sekarang ada kementerian Ya. ini kan Ristek ya, Ristek masuk ke situ dan itu mudah-mudahan ini akan diapresiasi karena acara kita ditonton oleh seluruh dunia. Ya. Terima kasih Mas Vigil tadi sudah New mulai Zealand belum? New Zealand. Mas New Vigil. Zealand. Hai, pernah- Vigil. Iya. Sudah pernah ketemu? Sudah, kami waktu itu main di Pacific Brotherhood di Auckland, diundang oleh Mas Tantowi. Mas Tantowi? Untuk seluruh pemusik-pemusik dari kawasan Pasifik. Ya. Saya bawa Sasando juga, kita main di sana dan IO di sana senang sekali juga. Tahun berapa tuh? Itu 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Mas Tanto kebetulan masih berada di Selandia Baru di Wellington, dari posnya KBRI New Zealand itu ada di sana. Dan sekarang dubes keliling. Dubes keliling. Iya. Berarti beliau ini akan mempopulerkan juga ini musik-musik tradisi seperti ini. Mudah-mudahan beliau masih terus di sana. Betul. Karena masih ada rencana untuk keliling kawasan-kawasan di sana dengan musik-musik Indonesia Timur, Melanesia. Ya, Melanesia. Karena di situ ada kekuatan Indonesia ada di sana. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Tia atau Theo ini. Ivan, apa yang menjadi semangat untuk terjun sebagai DPD perwakilan daerah beberapa waktu yang lalu? Siapkah one day jadi presiden di sana ya? Oh ya, ini cerita sedikit. Sempat berpolitik. Iya. Karena saya pikir kalau seniman kita ini banyak politikus dari Flores, dari NTT, tapi mungkin mereka tidak bisa menyalurkan bakat-bakat kami. Ya. Sehingga saya pikir mungkin kalau saya di sana, saya bisa membuka jalan untuk teman-teman itu. Betul. Sehingga beberapa tahun lalu saya ikutan caleg jadi senator NTT. ya. Tetapi suara tidak sampai 100.000. Ya. Hanya 98.000, jadi Ya. masih kalah, Mas. Betul. Ya. Mungkin 2-3 tahun lagi gitu ya. Saya sebenarnya menjadi salah satu yang tidak sepakat kalau Anda di sana. Nanti takut Anda meninggalkan Sasando nanti. Tidak, justru ini berjuang untuk itu, Mas. Karena teman-teman yang lain tidak bisa memperjuangkan. Betul. Hanya teman-teman Betul. coba Ya. mungkin kalau ada satu dari kita di sana Ya. bisa membuka jalan atau dan sebagainya. Iya, kebetulan yang sekarang menjadi wakil rakyat di sana adalah saya manggilnya Kak Yulia Naskodat. Iya. Jadi anggota DPR ya. Istrinya Pak Victor Pak Laskodat. Victor Ya. Naskodat itu adalah gubernur Iya. ya. Dulu Beliau suka musik sih. Oh Beliau suka iya, musik. waktu di mana Nagekeo itu, Iya. udah jalannya sama beliau terus kemana-mana. Kalau Pak Victor itu produser pertama saya. Oh, produser, dia Produser album apa? musik. Dia justru di album gospel.
Oh, gospel. Album gospel Ah, pertama, iya, Pak Victor gitu. Oke, nanti saya sampaikan ke Kak Lia, Iya. ke apa namanya, Julia. Iya, Julia Namanya sama. selalu support dia keseniannya. Ya, support kesenian. Terus bilang kayak gini-gini nih, tenunan. Ini gitu. tenun mana? Ini mana? Rote. 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 Bedanya apa? Rote, Nagikyo handmade ya. Berarti mahal nih kalau handmade ya. Lagi kau kayak gini ya. Oh enggak, ini cap-capan. Oh iya, iya. Sudah modifikasi. Iya, murah meriah Mas. Udah kayak Jogja. Kalau ini handmade. Kalau Ya, ini ini handmade, ini belinya di Rote, jadi aku ada Iya, iya. penjahit khusus di sana sih, pesan dari sana. Iya. Ini tenun ikat, di mana tenunnya tuh pakai tangan, Iya, pakai iya, iya, iya. masih tradisional banget. Iya. Ini bunga aja sih, motif bunga. Mhm. Motif bunga. Ini dari Rote ya? Melambangkan keanggunan, Mhm. kecantikan seperti itu. Iya, iya. Dari Rote ya. Dari Rote. Ya. Berarti tiap daerah bisa sama-sama ya. Tenun ikat ya. Dan, Oh iya. Dan Kak Yuliana Skodat itu juga memimpin campaign untuk untuk Sangat, ya. apa namanya, untuk baju-baju tenun iya. Rumah tenunnya namanya Leviko, ya. Leviko. Ada di Fatmawati juga, Oh, ada di kemudian sini? ada di sana. Bagus-bagus Oke, Mas. suatu saat kita mampir ke situ juga. Mestinya kita di endorse nih dipakai. Oh, di endorse ya. Dari Jevlan atau Jevlin nih. Kalau ada sasando dari apa nih? Dijual di Jakarta, mungkin bisa diperkenalkan di sekolah. Jadi kalau suatu saat sasando itu ada nggak? Ekskul gitu ya, Iya, sekolah. bisa ada pilihan gitu ya. Gimana pendapatnya? Ini dulu yang Iya. penemu sasando elektrik. Itu dia Ibu ya? tanyanya mau beli atau Iya, misalnya kalau dijual. kalau Oh. di sana di Jakarta Hah? mungkin bisa diperkenalkan di sekolah. Ya, Ya. mungkin bisa, tetapi ya itu dia tadi kita masuk ke sekolah aja itu masih agak susah ya, karena Ya. umumnya sekolah-sekolah yang mau ekstrakurikuler sasando tuh umumnya sekolah yang swasta. Swasta, Kalau sekolah iya. negeri sepertinya punya pola yang pola kurikulum lah seperti itu yang harus dipatuhi. Tapi untuk sekolah swasta ya mungkin nanti kita akan masuk juga sih. Iya, iya, iya. Tapi dijual nggak kalau di NTT sendiri? Kalau di NTT banyak Itu dijual, tapi banyak. kalau di sini masih jarang sih. Ya, ya. Kalau ini kayak gini, ini handmade papaku. Kebetulan di Handmade, rumah ya. ada bengkel, ada kita punya CV di rumah gitu, jadi sekeluarga ngerjain ini bikin. Ini Iya. berapa Lia? Harganya berapa nih kalau ini? Kalau yang elektrik sendiri ini 7,5 juta. 7,5 juta. 7,5 juta ya. Oke. Jadi kita datangkan dari Kupang baru ke sini. Belum ada home industry di Jakarta atau di Semarang belum ada. Di Jakarta belum ada ya? Belum ada. Mudah-mudahan dalam dekat. Terima kasih Kalaupun untuk. ada itu software yang kecil gitu yang cenderamata gitu. Dan itu biasanya dalam bentuk cenderamata ya, Cenderamata. bukan ini ya. Iya. Ulang tahun gitu. Ya, takutnya sebetulnya kalau kita tidak buru-buru memasalkan ini di kota-kota besar, tiba-tiba sudah ada di Kuala Lumpur, sasando Kuala Lumpur. Oh Bahaya iya. Kalau untuk sasando elektrik ini sendiri kita kebetulan sudah ada hak paten Hak sebenarnya. paten. Iya. Ya, kemudian dari tiaranya Lia, apa nih? Namanya apa? Ya, namanya apa ya? Bagus dan cantik apa? Yang itu atas ya mungkin. Iya. Yang mana? Ini ya. Iya. Ya, Oh ini namanya ini. Ini namanya Bula Molid, artinya bulan sabit. bulan sabit. Oke. Bula Molid. Heeh. Bola-bola. Ini mahkotanya ya aksesoris lah seperti itu, Hmm. aksesoris dari Rote. Dari Rote. Gelangnya sama. Gelangnya Itu juga. sama sih. Kayak Jawa juga sih pakai gelang. Ya, gelang sama kalung itu ya. Kalungnya juga sama. Ya, dan ini khusus Rote. Berarti pulau lain beda. Lain lagi. Flores beda deh. Flores namanya Bali Belo. Bali Belo. Kayak gantung-gantung gitu. Jantung gitu, Ya, bejuntai-juntai. Oke. Ya, ini yang tanya adalah Lestio. Terima kasih Lestio. Thank you, Listi. Durasi? Oh, durasi udah hampir selesai. Ya, rekan-rekan saya ada Nini Suni. Saya ingat sekarang ada Nini Suni, ada Mas Dutse, Dutse itu Dudut namanya. Kemudian Mas Iksan, satu lagi adalah Bro, apa namanya? Ini yang ini adalah Ibong, bukan Bro nih, Bang Ibong. Nah,
Ini adalah rekan-rekan saya dan tim Cakap-Cakap. Juga terima kasih untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih untuk semuanya tim yang hadir di sini. Sekali lagi mohon maaf karena kehadiran kami terlambat ke traffic jam yang luar biasa daerah Depok dari Jakarta. Tapi tidak pernah kita berhenti untuk durasi tetap 1 jam. Iya. Dan ini adalah ditutupnya biasanya nyanyi sambil main. Ini lagu asli dari Rote. Dari Rote, oke. Diciptakan tahun 1943. Ya. Tentang ini lagu tragedi tentang ya pengaruh dari apa ya? Romusa Jepang. Romusa Jepang. Terpisahnya 2 kekasih. Ya. Ini lagu nonem berarti ya. Nonem, mestinya dulu ada tapi kemudian hilang udah ya. Hilang ya. Iya, hati-hati kalau lagu nonem ini yang akan diurus oleh negara, bahwa lagu ini menjadi tugas negara untuk mengawal lagu ini agar tidak jatuh ke negara lain. Persis. Oke, mainkan lagu ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang menyaksikan Cakap-Cakap hari ini. Semuanya di manapun Anda berada. Sekali lagi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, terima kasih atas atensi Anda dan negara hadir di sini. Negara hadir. O falanga dinda soba soba, o falanga dinda soba soba, sobanita dinda tasiani, sobanita dinda tasiani, soba sayang terlalu susiana, lu lembe terlalu suci mata, setanggung pinu lembe buboi susah hati. Senai daiki, daiki tua meko pante baru, koladea pante baru. Dai lena sedi, tadari lena sedi, dai nasafali, tadari nasafali.
kasih. Terima kasih banyak. Oke.